Panas di sini menerjang Anda seperti pukulan fisik, selimut debu tebal yang terasa seperti besian tanah tua, berdiri di dataran terbuka yang luas ini, keheningan begitu berat hingga hampir berdenging di telinga Anda, hanya pecah oleh lolongan angin yang melewati bangunan-bangunan yang seharusnya tidak ada. Anda menatap menara-menara yang melingkar menuju langit dan lengkungan yang menentang hukum fisika, dan Anda menyadari bahwa teknik modern tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bangsa kuno, namun tidak semua hal seperti apa yang terlihat. Di balik setiap monumen yang megah terdapat kisah pengkhianatan atau misteri yang masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. Secara halus, ini bukan sekadar tujuan wisata, ini adalah tempat kejadian perkara sejarah. Kita memulai perjalanan kita di sebuah tempat yang tidak terlihat, seperti situs keagamaan, dan lebih mirip perangkat komunikasi yang ditinggalkan oleh peradaban yang hilang. Berdiri di kota Samara, sekitar 80 mil di utara Baghdad, terdapat sebuah bangunan yang menentang logika. Itu disebut Minaret Malwiya. Tetapi penduduk setempat dan sejarawan mengenalnya hanya sebagai spiral. Saat pertama kali melihatnya, otak Anda kesulitan memproses skalanya. Benda ini sangat besar. Ia menjulang hampir 170 kaki ke langit gurun yang membara. Secara halus, itu tampak seperti sekrup batu pasir raksasa yang memutar jalan keluar dari bumi. Dibangun jauh pada abad ke-9, antara tahun 848 dan 852, ini adalah hasil karya Khalifah Al-Mutawakkil. Anda lihat, saat itu, ini adalah masjid terbesar di seluruh dunia. Dasar spiral lebarnya lebih dari 100 kaki dan menyempit saat melingkar ke arah atas. Namun inilah bagian yang liar, tidak ada pegangan tangan. Jalannya hanya melingkar di bagian luar, benar-benar terpapar elemen alam. Bayangkan berjalan mendaki jalan sempit itu, angin menerpa wajah Anda dengan tidak ada yang menghentikan Anda dari jatuh yang mengerikan. Konon Khalifah terbiasa menunggangi keledai sampai ke puncak hanya untuk menikmati pemandangan yang terdengar gila sampai Anda menyadari jalannya cukup curam untuk membuat kambing gunung sekalipun merasa gugup. Namun sejarah tempat ini bukan hanya tentang Khalifah kuno. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah seberapa banyak siksaan yang telah diterima menara ini. Pada tahun 1258, gerombolan Mongol menyapu tempat ini dan membinasakan kota, membiarkan masjid menjadi reruntuhan. Namun, spiral itu tetap berdiri. Ia selamat dari pengabaian, cuaca, dan perang selama berabad-abad. Namun pada 2005, konflik modern datang mengetuk. Pemberontak menggunakan puncak menara kuno ini sebagai sarang penembak jitu. Itu adalah titik pandang yang sempurna. Sebagai tanggapan, sebuah ledakan mengguncang bagian atas minaret, meruntuhkan beberapa tembok bata kuno. Ini adalah ironi yang tragis. Sebuah tempat yang dibangun untuk doa menjadi alat untuk perang. Ada juga hubungan aneh yang banyak diabaikan orang. Jika Anda melihat desainnya, itu tidak terlihat seperti minaret Islam pada umumnya. Itu terlihat mencurigakan seperti zigurat kuno Mesopotamia, piramida berundap masif yang dibangun untuk menghubungkan bumi dan langit. Seolah-olah para arsitek meminjam cetak biru dari masa yang lebih tua dan lebih gelap. Dan ketahuilah ini, ada sebuah kapel modern di Dallas, Texas yang dirancang agar terlihat persis seperti itu. Tampaknya pengaruh spiral misterius ini menjangkau lebih jauh dari yang diperkirakan siapapun. Namun spiral itu hanyalah penanda. Itu adalah mercusuar di gurun, misteri yang sebenarnya yang mendorong orang menuju kegilaan dan pengabdian terletak hanya beberapa mil jauhnya, tersembunyi di bawah kubah emas yang menyembunyikan rahasia yang menunggu untuk kembali. Jika spiral adalah tubuh Samara, maka Makam Al-Askari adalah jiwanya. Dan seperti banyak jiwa, ia telah hancur dan disatukan kembali. Makam ini adalah salah satu tempat paling suci di planet ini bagi Muslim Syiah, dan saat Anda melihatnya hari ini, kubah emasnya begitu terang hingga menyakitkan mata Anda. Ia berdiri setinggi kira-kira 223 kaki, dilapisi dengan 72.000 ubin emas. Biarkan angka itu meresap. 72.000 keping emas individu bersinar di tengah kota yang berdebu.
Anda lihat tempat ini menyimpan makam imam ke-10 dan ke-11. Namun, intrik yang sebenarnya, hal yang membuat orang berbisik, adalah tentang imam ke-12. Menurut tradisi, imam ke-12 yang dikenal sebagai Mahdi masuk ke dalam ruang bawah tanah di bawah makam ini dan menghilang. Beliau tidak wafat. Beliau memasuki apa yang disebut okultasi. Keyakinannya adalah bahwa beliau masih di sana, atau lebih tepatnya tersembunyi dari dunia, menunggu akhir zaman untuk kembali dan membawa keadilan bagi umat manusia. Selama lebih dari 1000 tahun, para peziarah datang ke sini untuk berdiri di dekat ruang bawah tanah itu, membisikkan pesan-pesan, percaya bahwa beliau dapat mendengar mereka. Namun sejarah modern tempat ini benar-benar memilukan. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa makam ini merupakan percikan yang hampir menghanguskan seluruh negeri. Pada Februari 2006, orang-orang memasuki makam dan menanam bahan peledak. Ledakannya sangat dahsyat. Kubah emas yang megah itu runtuh menjadi tumpukan puing. Itu bukan sekadar serangan terhadap sebuah bangunan, itu adalah serangan terhadap sejarah. Debu dari ledakan itu memicu gelombang kekerasan yang mencabik-cabik wilayah tersebut. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan adalah ketangguhannya. Hanya dalam beberapa tahun, para pengrajin kembali. Mereka tidak hanya menambalnya, mereka membangunnya kembali dengan lebih baik. Mereka membawa emas baru, ubin baru, dan mengembalikannya ke kemegahan yang menyaingi aslinya. Ini adalah bukti nyata bahwa Anda bisa menghancurkan batu, tetapi Anda tidak bisa menghancurkan pengabdian. Makam tersebut dibuka kembali pada 2009 dan hari ini ia berdiri seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun penduduk setempat ingat, mereka tahu bahwa tanah di sini terendam dalam tragedi. Namun, meninggalkan Samarra dan menuju selatan ke arah ibu kota, Anda menemukan sesuatu yang membuat kubah emas sekalipun terlihat kecil. Ini adalah peninggalan dari masa sebelum Islam, sebuah lengkungan raksasa yang telah membingungkan para insinyur selama lebih dari 1000 tahun. Sekitar 20 mil di tenggara Baghdad, dekat sebuah kota bernama Salman Pak, berdiri Tak Kasra. Ini adalah lengkungan Ctesiphon. Saat Anda berdiri di depannya, otak Anda mencoba memberitahu Anda bahwa itu palsu. Ini adalah kubah bata tunggal terbesar di dunia. Kita berbicara tentang struktur yang tingginya 121 kaki dan lebarnya 82 kaki. Dan inilah bagian yang luar biasa. Ia dibangun tanpa penyangga tengah apapun. Itu berarti mereka tidak menggunakan balok kayu untuk menahannya saat mereka menyusun batu bata. Mereka membangunnya di udara kosong, mengandalkan geometri dan fisika murni untuk menjaganya agar tidak runtuh. Anda lihat, ini adalah istana Raja-Raja Sasanian, dibangun di suatu tempat antara abad ke-3 dan ke-6. Itu adalah simbol kekuasaan Persia. Legenda mengatakan bahwa karpet di dalam aula utama ditenun dengan mutiara dan zamrud agar terlihat seperti taman di musim semi, sehingga raja dapat menikmati alam bahkan di tengah musim dingin yang mematikan. Namun lengkungan itu adalah satu-satunya yang tersisa. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah seberapa dekat kita hampir kehilangannya. Pada tahun 1888, banjir besar dari Sungai Tigris menyapu sepertiga dari struktur tersebut. Kemudian, selama lebih dari 1 abad, ia hanya berdiri di sana, membusuk. Pada 2019, bongkahan atap benar-benar terjatuh. Itu adalah sebuah peringatan. Dunia tiba-tiba menyadari bahwa mahakarya ini sedang sekarat. Ada upaya panik untuk menyelamatkannya, dengan para ahli meminta $600.000 hanya untuk menstabilkan batu bata tersebut. Ada foto terkenal dari tahun 1940 yang diambil oleh penulis Roald Dahl. Orang yang menulis Charlie dan Pabrik Coklat. Dia adalah seorang pilot dalam perang, dan dia terbang melewati lengkungan ini. Bahkan dari udara, itu tampak asing. Sebuah mulut raksasa yang menguap di gurun. Fakta liar di sini adalah sudut batu batanya. Mereka diletakkan pada 18 derajat, sedikit miring ke belakang.
Kemiringan kecil itu adalah satu-satunya hal yang menjaga gravitasi agar tidak menarik seluruh bangunan itu runtuh selama 1.500 tahun. Ini adalah keajaiban teknik yang akan sulit kita tiru hari ini tanpa baja dan beton. Namun betapapun mengesankannya, reruntuhan yang sunyi ini, ia tidak memiliki satu hal yang dimiliki lokasi berikutnya dalam kelimpahan yang luar biasa, emosi manusia. Kita berpindah dari istana yang mati ke sebuah kota yang mengucurkan air mata. Sekarang kita melakukan perjalanan ke Karbala, dan suasana berubah seketika. Udara di sini terasa berat, penuh dengan emosi yang telah bertahan selama 14 abad. Ini adalah situs makam Imam Hussein. Jika Anda ingin memahami jiwa wilayah ini, Anda harus memahami Karbala. Pada tahun 680, sebuah pertempuran terjadi di sini yang mengubah jalannya sejarah. Imam Hussein, cucu Nabi, dikepung dan kehilangan nyawanya bersama 72 pengikutnya. Anda lihat, ini bukan sekadar masjid, ini adalah kenangan yang dijaga tetap hidup oleh jutaan orang. Kompleks ini sangat besar, berukuran kira-kira 195 kali 245 kaki. Kubahnya dilapisi emas murni, menjulang 88 kaki ke udara. Namun angka yang benar-benar penting di sini adalah orang-orangnya. Selama ziarah yang dikenal sebagai Arba'in, lebih dari 20 juta orang datang ke kota ini. Itu bukan kesalahan ketik, 20 juta. Ini adalah salah satu pertemuan damai terbesar di bumi, jauh melampaui festival musik atau acara olahraga apapun yang dapat Anda sebutkan. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah logistik murni dari acara ini. Orang-orang berjalan sejauh ratusan mil untuk sampai ke sini. Mereka mendirikan tenda, memberikan makanan gratis, dan tidur di jalanan. Ini adalah lautan bendera hitam dan peziarah yang menangis. Namun sejarah makam itu sendiri penuh kekerasan. Ia telah dihancurkan dan dibangun kembali berulang kali. Pada tahun 1801, penjara merampok tempat tersebut, melucuti emas dan merusak makam. Namun setiap kali ia kembali tegak. Pada 2019, tragedi terjadi lagi. Saat berlarian masuk ke dalam makam dengan panik, sebuah desak-desakan terjadi. 31 orang kehilangan nyawa dalam himpitan tersebut. Ini menunjukkan intensitas pengabdian di sini. Orang-orang begitu putus asa untuk menyentuh makam, untuk berada dekat dengan imam. Sehingga mereka mempertaruhkan keselamatan mereka. Ada sebuah tempat yang ditandai di mana tenda para wanita dari keluarga imam berdiri selama pertempuran. Itu adalah tempat duka yang mendalam. Tanah di sini dianggap sangat suci, sehingga orang-orang mengambil kepingan tanah liat kecil yang terbuat dari tanah Karbala untuk digunakan saat berdoa, percaya bahwa tanah itu sendiri menyimpan inti dari pengorbanan tersebut. Namun sementara Karbala adalah tentang kekaisaran spiritual, perhentian kita berikutnya adalah tentang kekaisaran literal yang paling terkenal dalam sejarah manusia, Babilonia. Namanya saja sudah membangkitkan gambaran kemerosotan, kekuasaan, dan kehancuran Alkitabiah. Terletak di dekat kota modern Hilla, situs warisan dunia UNESCO ini mencakup hampir 4 mil persegi. Ini dulunya adalah kota terbesar di dunia, pusat alam semesta. Didirikan hampir 4.000 tahun yang lalu, disinilah Hammurabi menulis kode hukum pertama. Disinilah Alexander Agung menghembuskan napas terakhirnya di sebuah istana yang sekarang hanya tinggal debu. Saat Anda berjalan melewati replika gerbang Ishtar, warna biru dan emasnya sangat mencolok. Namun inilah masalahnya, gerbang yang asli berada di sebuah museum di Berlin. Orang-orang Jerman mengambilnya sepotong demi sepotong pada awal abad ke-20. Apa yang Anda lihat di sini adalah sebuah rekonstruksi, tetapi tetap menakjubkan. Dinding-dindingnya dihiasi dengan naga dan banten, simbol-simbol dewa Marduk dan adat. Anda lihat, hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa Babilonia mengecewakan bagi sebagian orang karena mereka mengharapkan istana yang menjulang tinggi. Sebaliknya, mereka menemukan gundukan bata lumpur. Namun gundukan-gundukan itu menyembunyikan segalanya. Ini adalah kota Taman Gantung, salah satu dari 7 keajaiban dunia, meskipun para arkeolog masih belum dapat menemukan bukti bahwa mereka benar-benar ada di sini.
Beberapa orang berpikir taman itu ada di Niniwe, tetapi legenda tetap melekat pada Babilonia. Ada cerita liar tentang batu bata di sini. Saddam Hussein, mantan diktator, sangat terobsesi dengan Babilonia. Dia melihat dirinya sebagai reinkarnasi dari Raja Nebukadnezar. Jadi pada tahun 1980-an, dia mulai membangun kembali reruntuhan tersebut. Namun dia melakukan sesuatu yang sangat sombong. Dia membubuhkan namanya sendiri pada batu bata baru, meniru raja-raja kuno yang membubuhkan nama mereka pada batu bata asli. Dibangun oleh Saddam Hussein, putra Nebukadnezar, untuk memuliakan Irak. Para arkeolog merasa ngeri. Dia benar-benar melapisi sejarah dengan propagandanya sendiri. Pada 2003, situs ini menderita lagi. Pasukan militer mendirikan kamp tepat di atas reruntuhan. Mereka menggali parit melalui gundukan arkeologi dan menghancurkan trotoar kuno dengan tank berat. Itu adalah bencana bagi sejarah. Namun menatap ke atas dari reruntuhan kuno, Anda melihat sesuatu yang aneh di bukit terdekat. Itu adalah sebuah istana modern yang tampak seperti milik markas penjahat, memberikan bayangan di atas kota kuno. Bertengger tinggi di bukit buatan manusia yang menghadap ke reruntuhan Babilonia berdiri salah satu istana pribadi Saddam Hussein. Ini adalah kontras yang tajam dan menyeramkan dengan sejarah bata lumpur di bawahnya. Bangunan ini dirancang untuk menjadi langkah kekuasaan tertinggi. Dengan menempatkan rumahnya di atas kota kuno, dia secara fisik menyatakan bahwa dia lebih besar daripada raja-raja masa lalu. Anda lihat, istana ini sangat besar, menjulang setinggi 4 lantai dengan desain yang meniru zigurat. Di dalamnya itu adalah kemewahan murni, lantai marmer, ukiran yang rumit, dan mural masif yang merayakan militer Irak. Namun hari ini, itu hanyalah sebuah cangkang. Ketika rezim jatuh, para penjara melucutinya hingga habis. Mereka mengambil semuanya, furnitur, kabel, bahkan lampu-lampu. Sekarang ia berdiri tertutup coretan grafiti, sebuah monumen hampa bagi ego. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah pemandangan dari jendela. Anda dapat berdiri di tempat yang dulunya adalah aula utama dan melihat langsung ke bawah ke replika gerbang Ishtar dan jalan prosesi. Itu adalah pemandangan yang dimaksudkan hanya untuk satu orang. Simbolismenya sangat berat. Dia ingin menghubungkan garis keturunannya dengan tokoh-tokoh hebat, tetapi dia akhirnya menciptakan reruntuhan yang menua jauh lebih cepat daripada kota di bawahnya. Dinding istana penuh dengan pesan dari tentara yang tinggal di sana setelah invasi. Itu menjadi semacam atraksi wisata aneh bagi para pasukan. Berjalan melewati aula yang kosong, keheningannya sangat menyeramkan. Anda hampir bisa mendengar gema pesta-pesta yang diadakan di sini saat negara menderita di bawah sanksi. Ini berfungsi sebagai pengingat suram bahwa tidak peduli seberapa tinggi Anda membangun dinding Anda, pada akhirnya mereka akan runtuh. Namun kita harus meninggalkan ego manusia dan kembali ke pengabdian roh. Perhentian kita berikutnya membawa kita ke sebuah kota yang pada dasarnya adalah pemakaman masif dengan kota yang menempel padanya. Kita meninggalkan ego para diktator modern dan melakukan perjalanan ke kota suci Najaf. Jika Karbala adalah situs duka, Najaf adalah situs kebijaksanaan. Ini adalah rumah bagi Masjid Imam Ali. Ali adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad, seorang tokoh yang begitu penting sehingga sejarah berputar di sekitarnya. Namun hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah siapa lagi yang dikabarkan dimakamkan di sini. Menurut tradisi, sisa-sisa Adam, ya manusia pertama, dan Nuh, pembangun bahtera, dimakamkan tepat di samping Ali. Coba pikirkan itu sejenak. 3 raksasa sejarah berbagi tanah yang sama. Masjid itu sendiri adalah mahakarya yang menyilaukan. Kubahnya menjulang 138 kaki ke udara, dilapisi emas murni. Ia diapit oleh 2 minaret yang tingginya hampir sama. Interiornya adalah mosaik kaca cermin dan perak. Saat cahaya mengenainya,
Seluruh ruangan tampak seperti larut menjadi berlian. Ia dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786, tetapi telah dibangun kembali dan diperluas oleh berbagai kekaisaran sejak saat itu. Anda lihat, suasananya di sini sangat kuat. 20 juta peziarah mengunjungi situs ini setiap tahun. Mereka menyentuh jeruji perak makam, menangis dan berdoa. Ada pepatah di sini bahwa 2 sujud doa di masjid ini lebih berharga daripada 10.000 di tempat lain. Begitulah kekuatannya. Jam di halaman memiliki asal yang aneh. Itu sebenarnya dibuat di Manchester, Inggris pada tahun 1887. Ia menempuh perjalanan ribuan mil untuk menghitung menit di salah satu kota tersuci dalam Islam. Namun bagian yang paling misterius adalah kisah pemakamannya sendiri. Ketika Imam Ali wafat, putra-putranya memakamkannya secara rahasia. Mereka takut musuh-musuhnya akan menodai kuburan tersebut. Mereka menempatkan jenazah pada seekor unta dan mengirimnya ke satu arah, lalu memakamkannya di tempat lain yang sama sekali berbeda. Makam aslinya dijaga rahasia selama beberapa dekade, tersembunyi di antara alang-alang, sampai seorang khalifah secara tidak sengaja menemukannya saat sedang berburu. Namun jika menurut Anda makam ini sudah sesak dengan roh, tunggu saja sampai Anda melangkah keluar dari gerbang belakang. Anda akan berjalan ke kota kematian terbesar di seluruh planet ini. Siapkan diri Anda, karena tidak ada yang bisa mempersiapkan Anda untuk dampak visual dari Wadius Salam. Jika diterjemahkan, itu berarti lembah kedamaian. Ini adalah pemakaman terbesar di dunia. Kita berbicara tentang 1.485 hektar tanah yang dipadati dengan makam. Ia membentang sejauh mata memandang, hutan padat dari bata bakar, plester, dan foto-foto mendiang. Ada lebih dari 6 juta jenazah yang dimakamkan di sini. Itu lebih dari populasi banyak negara. Selama lebih dari 1.400 tahun, orang-orang telah membawa orang mati mereka ke sini, percaya bahwa dimakamkan di dekat Imam Ali menjamin perlindungan di akhirat. Masalahnya adalah pemakaman ini begitu tua dan begitu besar sehingga ia memiliki sistem lalu lintasnya sendiri. Anda bisa tersesat di jalan yang berliku-liku di antara kuburan bawah tanah. Anda lihat, selama konflik pada 2004, tempat ini menjadi medan perang. Para pejuang bersembunyi di antara makam menggunakan kuburan bawah tanah sebagai bunker. Itu adalah mimpi buruk yang surreal, sebuah perang yang diperjuangkan di dalam kuburan. Kerusakan pada beberapa makam tua masih terlihat. Apa yang banyak orang abaikan adalah bahwa tempat ini bukan hanya sebatas permukaan saja. Banyak makam memiliki ruang bawah tanah yang dapat diakses dengan tangga, di mana seluruh keluarga diletakkan untuk beristirahat bersama. Ini adalah kota di bawah kota. Ada legenda bahwa jiwa semua orang beriman berkumpul di sini, dan bahwa Nabi Hud dan Saleh juga dimakamkan di suatu tempat di labirin tanpa akhir ini. Permintaan untuk kafling pemakaman di sini sangat tinggi, sehingga harga sepotong kecil tanah bisa menelan biaya ribuan dolar. Ini adalah properti utama untuk kehidupan setelah kematian. Para penggali kubur di sini telah mengerjakan kafling yang sama selama beberapa generasi, mewariskan peta orang-orang mati dari ayah ke anak. Namun tidak semua situs suci adalah untuk orang mati. Beberapa adalah tempat di mana sejarah mengambil putaran gelap dan penuh kekerasan yang masih bergema hingga hari ini. Kita perlu pergi ke Kufa, hanya berkendara sebentar. Dari Najaf terletak Masjid Raya Kufa. Ini adalah salah satu masjid tertua di dunia, didirikan pada tahun 638. Ini adalah benteng iman berbentuk persegi yang masif, seluas 11.000 meter persegi. Namun getarannya di sini berbeda. Ia terasa berat dengan beban dari bagaimana jika ini adalah tempat di mana Imam Ali mendirikan ibu kotanya. Ini seharusnya menjadi pusat dari kekaisaran yang adil. Namun disinilah saat beliau sedang salat di pagi buta, seorang pembunuh menyerangnya dengan pedang beracun. Anda dapat berdiri di titik tepat di mana hal itu terjadi. Tempat itu ditandai dan dipagari, sebuah tempat di mana para peziarah berhenti sejenak untuk merenungkan bagaimana sejarah berputar pada satu momen kekerasan tunggal. Namun sejarahnya berlanjut lebih jauh lagi. Anda lihat, menurut hikayat setempat, ini adalah tempat di mana Nuh membangun bahteranya.
Ada titik tertentu di masjid yang diyakini sebagai tempat bahtera itu berada sebelum air naik. Orang-orang mengatakan air banjir mulai berbuih naik dari sebuah tungku di lokasi ini juga. Apakah Anda mempercayai legenda tersebut atau tidak? Perasaan akan signifikansi kuno tidak dapat disangkal. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa masjid ini dipandang sebagai markas masa depan untuk akhir zaman. Diyakini bahwa ketika Mahdi kembali, beliau akan memerintah dari sini. Karena hal ini, masjid ini terus dipercantik. Pada tahun 2010, komunitas Daudi Bohra menyumbangkan emas dan marmer dalam jumlah besar untuk merenovasi makam tersebut, membuatnya bersinar seperti istana. Ada keyakinan bahwa satu salat wajib yang dipersembahkan di sini setara dengan 1000 salat yang dipersembahkan di tempat lain manapun. Ini adalah pengganda spiritual. Halamannya terbuka ke langit dan berjalan melewatinya pada malam hari dengan suara azan yang bergema dari dinding-dinding tinggi. Terasa seperti melangkah mundur 14 abad, namun Kufa memiliki lebih dari satu rahasia. Hanya beberapa kilometer jauhnya berdiri masjid lain yang lebih tenang, lebih sederhana, tetapi mungkin lebih mistis. Masjid Al-Sahla adalah saudara introvert dari Masjid Raya. Ia dibangun pada abad ke-7, dan untuk waktu yang lama, ia merupakan struktur terbuka yang sederhana dengan arkade bata. Ia tidak memiliki kerumunan massa seperti Karbala atau energi kota yang hiruk-pikuk. Ia memiliki keheningan. Masjid ini didedikasikan untuk Imam ke-12 Sang Mahdi. Dikatakan bahwa ini akan menjadi rumah pribadinya ketika beliau kembali. Para peziarah datang ke sini untuk melakukan doa-doa khusus, mencari bantuan untuk masalah pribadi. Anda lihat, tata letaknya aneh. Ia berbentuk seperti persegi panjang yang tidak beraturan, dan di dalam halaman terdapat beberapa makam kecil yang didedikasikan untuk nabi-nabi yang berbeda, termasuk Ibrahim dan Idris. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah legenda para nabi. Dikatakan bahwa 70 nabi dimakamkan di dalam dinding masjid ini. Meskipun makam mereka tidak ditandai, Anda secara harfiah sedang berjalan di atas sejarah monoteisme yang tersembunyi. Dalam beberapa tahun terakhir, masjid ini telah diperluas dengan ubin biru baru dan kubah hijau indah yang ditambahkan untuk menandai titik yang dikaitkan dengan Mahdi. Namun meskipun ada renovasi, ia tetap menjaga jiwa kunonya. Ini adalah tempat untuk salat malam. Para peziarah sering menghabiskan sepanjang malam di sini. Pada hari Selasa, duduk di atas karpet di bawah bintang-bintang, membisikkan harapan mereka ke dalam kegelapan. Ada stasiun suara terompet di sini. Ini merujuk pada keyakinan bahwa para malaikat akan meniup trompet kebangkitan di dekat tempat ini. Ini adalah tempat yang sepenuhnya terfokus pada masa depan, pada akhir dunia seperti yang kita kenal. Namun kita telah menghabiskan banyak waktu di kota-kota manusia dan roh. Sekarang kita perlu berkendara keluar menuju gurun yang keras dan tidak kenal ampun untuk menemukan benteng yang terlihat seperti dijatuhkan dari film fantasi. Sekitar 1 jam berkendara dari Karbala, di tengah-tengah tempat yang benar-benar antah berantah, terletak benteng Al-Ukhaidir. Ini bukan masjid, ini bukan makam. Ini adalah istana persegi panjang yang masif yang dibangun untuk kekuasaan dan kesenangan. Dibangun pada abad ke-8, kemungkinan besar oleh seorang pangeran Abbasiyah yang ingin menjauh dari kekacauan Baghdad. Ini adalah mahakarya arsitektur pertahanan. Saat Anda mendekatinya, hal pertama yang Anda perhatikan adalah ukurannya. Dinding-dindingnya sangat besar, menjulang tinggi di atas lantai gurun, terbuat dari batu kapur dan mortar. Itu terlihat seperti sesuatu dari Game of Thrones. Benteng ini adalah persegi panjang yang sempurna, dirancang agar tidak tertembus. Ada 48 menara setengah lingkaran yang melapisi dinding. Dan gerbang utamanya adalah jebakan kompleks bagi penyerang manapun yang cukup bodoh untuk mencoba masuk. Anda lihat, hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa tempat ini terlupakan selama berabad-abad. Ia berdiri sendiri di gurun, terpanggang matahari, hanya dikunjungi oleh suku-suku Badui dan karavan yang berkelana. Karena isolasi tersebut, ia sangat terawat dengan baik. Anda dapat berjalan melewati aula-aula besar di mana pangeran biasa
mengadakan pertemuan formal. Anda dapat melihat ventilasi di dinding yang dirancang untuk menangkap angin gurun dan mendinginkan ruangan bentuk kuno dari pendingin udara yang benar-benar berfungsi. Nama Ukhaidir mungkin berasal dari kata Arab untuk hijau, yang ironis karena tidak ada satupun benda hijau selama bermil-mil. Mungkin ia dinamai menurut sebuah suku atau seorang tokoh satu, tidak ada yang yakin 100%. Namun ancaman nyata bagi benteng ini hari ini bukanlah tentara, melainkan alam. Garam di tanah menggerogoti fondasinya dan angin melakukan pengamplasan pasir pada dinding-dindingnya. Ini adalah kehancuran yang lambat dan sunyi. Berdiri di atas benteng, menatap ke arah cakrawala yang kosong, Anda merasa benar-benar kecil. Namun dari tempat terkering di negara ini, kita akan beralih ke tempat terbasah. Kita menuju ke selatan, menuju tempat yang diyakini para sarjana sebagai Taman Eden Alkitabiah yang sebenarnya. Ini mungkin merupakan kisah kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah lingkungan hidup. Rawa-rawa Mesopotamia yang terletak di segitiga antara Sungai Tigris dan Efrat adalah dunia air di tengah gurun. Ekosistem unik ini telah ada selama ribuan tahun. Orang-orang di sini yang dikenal sebagai Magdan atau Arab Rawa tinggal di rumah-rumah yang seluruhnya terbuat dari alang-alang, mengapung di atas pulau buatan manusia. Ini adalah gaya hidup yang berasal dari zaman Sumeria. Namun sejarah di sini gelap. Pada tahun 1990-an, setelah Perang Teluk, orang-orang di selatan memberontak terhadap Saddam Hussein untuk menghukum mereka dan memburu para pemberontak yang bersembunyi di alang-alang tinggi. Saddam melakukan hal yang tidak terbayangkan. Dia mengeringkan rawa-rawa. Dia membangun bendungan dan kanal masif untuk mengalihkan air. Dia mengubah surga yang rimbun menjadi mangkuk debu. 90% rawa hancur. Itu adalah genosida ekologi. Orang-orang terpaksa melarikan diri dan burung-burung serta ikan-ikan mati. Anda lihat, hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah seberapa cepat alam dapat pulih jika Anda membiarkannya. Setelah rezim jatuh pada 2003, salah satu hal pertama yang dilakukan penduduk setempat adalah menghancurkan bendungan. Mereka benar-benar meruntuhkannya dengan tangan kosong dan ekskavator. Air bergegas masuk kembali. Hari ini, rawa-rawa telah pulih sekitar 50 hingga 60% dari ukuran aslinya. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO sekarang. Saat Anda melakukan perjalanan kano melewati labirin alang-alang, Anda melihat kerbau air berenang di samping perahu Anda. Anda melihat burung-burung langka seperti burung kicau rawa Basra yang tadinya dikira sudah punah. Suku Magdan membangun balai pertemuan besar yang melengkung yang disebut mudif tanpa menggunakan satu paku atau sepotong kayu pun. Semuanya adalah bundel alang-alang diikat bersama dengan tegangan. Struktur ini adalah keajaiban arsitektur yang dapat bertahan selama beberapa dekade jika dirawat, namun mereka tidak terbuat dari apapun selain rumput. Keheningan di sini berbeda dari gurun. Ia penuh dengan kehidupan, katak percikan air, desiran alang-alang. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan menemukan jalannya. Namun tepat di sebelah barat Eden yang berair ini, terletak sebuah struktur yang mengingatkan kita di mana peradaban sebenarnya dimulai. Kita sekarang memasuki wilayah kota-kota pertama. Ini adalah Ur. Jika Anda pernah membaca Alkitab, Anda tahu nama ini. Ur dari Kasdim, tempat kelahiran Ibrahim, dan yang mendominasi pemandangan di sini adalah Zigurat Ur. Ini bukan piramida. Piramida adalah makam, zigurat adalah kuil, sebuah mesin untuk berkomunikasi dengan para dewa. Dibangun lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Raja Ur-Nammu, struktur masif ini didedikasikan untuk Nana, Dewa Bulan. Ia dirancang untuk membawa pendeta lebih dekat ke langit, pelestariannya sangat mencengangkan. Lapisan bawah adalah bata kuno asli, yang disatukan dengan bitumen, pada dasarnya aspal alami. Itulah sebabnya ia masih berdiri. Aspal hitam itu masih terlihat di antara batu bata setelah 4 milenium. Anda lihat, pada tahun 1980-an, Saddam Hussein, lagi-lagi dengan obsesinya, merestorasi tingkat-tingkat atas. Namun jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat perbedaan antara batu bata kuno yang lapuk dan batu bata modern yang tajam. Dia ingin menggunakan situs tersebut sebagai latar belakang kejayaannya.
Selama Perang Teluk pada tahun 1991, Ziggurat merupakan bagian dari pangkalan militer. Masih ada kawah-kawah di dekatnya dari bom-bom koalisi. Para tentara benar-benar menggali parit ke dalam gundukan arkeologi. Merupakan keajaiban bahwa struktur utamanya tidak hancur berkeping-keping. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa Ziggurat ini hanyalah puncak gunung es. Seluruh kota Ur terkubur di sekitarnya. Disinilah tulisan roda dan konsep kota disempurnakan. Berjalan menaiki tangga megah itu, Anda berjalan di jejak kaki para pendeta tinggi wanita yang mengendalikan kota ini ketika Eropa masih berada di zaman batu. Namun kita harus berpindah dari Dewa Bulan kuno ke kota pelabuhan selatan yang ramai, lembab, dan legendaris. Kita akan menuju ke Venesia dari timur, Basra. Namanya berbau rempah-rempah, minyak, dan udara asin. Ini adalah satu-satunya jendela Irak ke laut. Di masa lalu Basra sangat legendaris. Itu adalah titik awal pelayaran Sinbad si pelaut. Itu adalah kota kanal dan rumah kayu yang dikenal sebagai Shanashil. Rumah-rumah ini indah. Mereka memiliki balkon kayu yang rumit yang menggantung di atas jalan-jalan sempit dan kanal. Pengerjaan kayu kisi-kisi memungkinkan para wanita di dalam untuk melihat keluar tanpa terlihat dan membiarkan angin sejuk mengalir melalui rumah. Itu adalah adaptasi yang brilian terhadap panas selatan yang brutal. Di mana suhu dapat mencapai 129 derajat Fahrenheit, yaitu 53,9 derajat Celcius, sebuah rekor dunia. Namun hari ini, Shanashil berada dalam masalah. Anda lihat, kanal-kanal yang dulu jernih seperti kristal sekarang sering tersumbat dan kotor. Banyak rumah kayu yang membusuk, ditinggalkan oleh keluarga-keluarga yang pindah ke rumah beton modern. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan mereka. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa Basra pernah menjadi ibu kota intelektual dunia Islam. Disinilah tata bahasa dikodifikasi, di mana para ilmuwan dan penyair berdebat di masjid-masjid. Kota ini memiliki karakter yang berani dan tangguh. Orang-orang di sini telah selamat dari perang, penembakan, dan air asin, tetapi mereka tetap memiliki semangat menyambut yang legendaris. Balkon-balkon tersebut dirancang dengan mashrabiyah, sebuah teknik yang benar-benar mendinginkan udara saat melewati lubang-lubang kecil pada kayu. Ini adalah teknologi kuno yang bekerja lebih baik daripada beberapa kipas angin modern. Basra adalah kota dengan kejayaan yang memudar yang mencoba menemukan masa depannya. Dan di tengah perjuangan ini, ada sebuah masjid yang diklaim sebagai masjid pertama yang pernah dibangun di luar Jazirah Arab. Masjid Tua Basra bukanlah bangunan termegah yang akan Anda lihat, tetapi mungkin merupakan yang paling signifikan secara sejarah. Ia didirikan pada tahun 635. Itu hanya 3 tahun setelah Nabi wafat. Ini menandai momen ketika Islam melangkah keluar dari Mekah dan Madinah dan menjadi agama global. Awalnya, ia dibangun dengan batang kurma dan lumpur yang sederhana. Tentu saja, ia telah dibangun kembali berkali-kali. Struktur saat ini bukanlah yang asli, tetapi lokasinya tetap sama. Disinilah Ali, Khalifah keempat, memberikan beberapa khutbahnya yang paling terkenal. Disinilah madrasah, sekolah pertama didirikan untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang non-Arab. Anda lihat, hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa masjid ini adalah laboratorium bagi budaya Islam. Disinilah aksara Arab disempurnakan sehingga orang-orang dari berbagai bangsa dapat membacanya. Ia adalah sebuah universitas sebelum universitas ada. Minaret di sini cukup berbeda. Ia bukan emas yang mencolok seperti Karbala. Ia terbuat dari bata, kokoh dan membumi, mencerminkan sifat praktis dan tanpa basa-basi dari umat Islam awal. Namun Basra bukan hanya tentang sejarah agama. Baru-baru ini ia merebut kembali sepotong sejarah modernnya dengan cara yang sangat ironis. Istana seorang diktator telah diubah menjadi rumah budaya. Dalam sebuah putaran keadilan yang puitis, salah satu istana tepi danau Saddam Hussein di Basra telah diubah menjadi museum. Museum Basra.
Bangunan ini dulunya terlarang bagi semua orang, kecuali kaum elit. Sekarang ia terbuka untuk umum, menampung artefak yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Bangunan itu sendiri adalah benteng sejarah semu dengan pintu kayu yang rumit dan lampu gantung masif. Namun, alih-alih medali militer, lemari kaca sekarang menyimpan tembikar, koin, dan patung dari periode Sumeria, Babilonia, dan Islam. Anda lihat, banyak dari artefak ini dikembalikan ke Irak setelah dijarah selama kekacauan tahun 2003. Melihat mereka kembali di Basra, di dalam rumah orang yang perangnya membuat mereka terancam, adalah sebuah pernyataan yang kuat. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah betapa kerasnya tim lokal bekerja untuk mewujudkan hal ini. Mereka harus berjuang untuk pendanaan, berjuang untuk bangunan tersebut, dan berjuang untuk menjalankan listrik. Ini adalah simbol Basra mengambil kembali narasinya. Museum ini menghadap ke jalur air Shatt al-Arab, sungai yang terbentuk dari penggabungan Tigris dan Efrat. Anda dapat berdiri di balkon tempat seorang diktator pernah berdiri. Tetapi alih-alih merencanakan perang, Anda sedang melihat sejarah peradaban. Namun berbicara tentang penggabungan Tigris dan Efrat, ada sebuah kota kecil di dekatnya yang mengeklaim memiliki pohon tertentu dengan reputasi yang sangat terkenal. Kita bergerak ke utara sekarang, meninggalkan rawa-rawa selatan untuk menjelajahi wilayah yang disengketakan, benteng gurun kuno dan jantung kebangkitan di Mosul. Kita melakukan perjalanan sedikit ke utara dari Basra ke kota Al-Qurna. Ini adalah titik geografis yang sangat penting sehingga Anda dapat melihatnya di peta satelit tanpa memperbesar. Ini adalah titik tepat di mana sungai Tigris dan Efrat bertabrakan untuk membentuk Shatt al-Arab. Dan tepat di sini, di persimpangan air ini, berdiri sebuah pohon mati di dalam kandang beton. Ini adalah pohon pengetahuan yang legendaris, atau setidaknya itulah yang tertulis di papan tanda. Menurut hikayat setempat, ini adalah tempat di mana Hawa menyerahkan apel kepada Adam. Ini adalah pusat dari Taman Eden. Pohon itu sendiri adalah pohon bidara tua dan sejujurnya, ia telah melewati masa-masa jayanya. Ia mati bertahun-tahun yang lalu, korban dari usia tua dan garam di dalam tanah, tetapi ia masih berdiri di sana, diawetkan seperti peninggalan suci. Anda lihat, mengunjungi tempat ini adalah campuran aneh antara kekecewaan dan kekaguman. Anda mengharapkan surga yang rimbun, tetapi Anda menemukan sebuah taman kecil dengan pohon mati yang berdebu dikelilingi oleh tembok rendah. Namun kemudian, Anda melihat ke arah air. Anda melihat dua sungai paling terkenal dalam sejarah manusia, sungai yang mengairi kota-kota pertama, berpusar bersama. Air sungai Tigris berwarna kecoklatan dan Efrat lebih terang dan Anda bisa melihat mereka bercampur. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa situs ini dikunjungi oleh Ibrahim sendiri. Legenda mengatakan beliau berhenti di sini 2000 tahun sebelum Kristus dan mengatakan bahwa sebuah pohon akan tumbuh dari tempat ini seperti sebuah pohon di surga. Apakah Anda percaya cerita itu atau tidak? Berdiri di sini membuat Anda merinding. Anda sedang berdiri di tombol mulai dari sejarah. Selama Perang Dunia Pertama, tentara Inggris merebut kota ini. Mereka begitu terpikat oleh legenda tersebut sehingga mereka secara resmi menamai posisi mereka Eden. Ini adalah salah satu dari sedikit waktu di mana peta militer melabeli zona tempur sebagai surga. Namun kita meninggalkan taman itu dan menuju ke utara ke sebuah kota yang duduk di atas kekayaan minyak dan gunung sejarah. Kirkuk adalah kota ketegangan dan kekayaan. Tetapi yang menjulang di atas ladang minyak modern adalah benteng Kirkuk. Ini bukan sekadar kastel, ini adalah seluruh kota yang dibangun di atas bukit buatan manusia setinggi 130 kaki. Gundukan ini adalah buatan. Ia dibangun selama ribuan tahun oleh lapisan demi lapisan peradaban. Lapisan terbawah mungkin berasal dari zaman Sumeria, atau bahkan lebih awal, mungkin 5.000 tahun yang lalu. Benteng ini seperti kapsul waktu. Ia menyimpan makam Nabi Daniel, salah satu dari beberapa makam yang diklaim, dan rumah-rumah Utsmaniyah yang indah.
Namun getarannya di sini melankolis. Anda lihat, benteng ini sedang runtuh. Banyak rumah tua yang hancur, atapnya ambruk. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa orang-orang tinggal di sini terus-menerus selama berabad-abad hingga tahun 1990-an. Saddam Hussein mengusir paksa keluarga-keluarga yang tinggal di benteng tersebut karena dia ingin mengubahnya menjadi museum dan juga untuk mengendalikan populasi Kurdi. Dia mengosongkan sebuah kota yang hidup. Sekarang, ia terasa seperti kota hantu. Anda dapat berjalan melalui jalan-jalan yang kosong, melihat ke dalam ruang tamu yang ditinggalkan, dan melihat hantu-hantu dari sebuah komunitas yang dihapuskan. Tepat di dekat benteng ada tempat yang disebut Baba Gurgur, yang berarti ayah api. Ini adalah api abadi yang telah menyala secara alami dari tanah selama 4.000 tahun. Ia berbahan bakar gas alam yang merembes. Dikatakan bahwa api ini adalah tungku api yang menyala-nyala yang disebutkan dalam kitab Daniel. Namun berbicara tentang Daniel, misteri tempat peristirahatan terakhirnya adalah salah satu teka-teki besar di Timur Tengah. Sementara Kirkuk mengklaimnya ada cerita lain, sebuah klaim tandingan yang melibatkan sebuah aliran air dan pengaturan pemakaman yang sangat aneh. Sekarang ini menjadi rumit. Sementara Kirkuk memiliki makam, legenda paling rinci tentang Daniel menggambarkan sebuah makam yang terletak di tepi sungai, dinaungi oleh pepohonan, sering dikaitkan dengan kota kuno Susa, yang secara historis adalah Mesopotamia tetapi secara geografis berada di seberang perbatasan. Namun, hikayat tersebut sangat terikat dengan sejarah bersama di wilayah tersebut. Ceritanya berlanjut bahwa ketika Daniel wafat, orang-orang di kota itu bertengkar, memperebutkan siapa yang berhak menyimpan jenazahnya karena mereka percaya itu membawa hujan dan kekayaan. Satu sisi sungai menginginkannya, dan sisi lainnya cemburu. Untuk menghentikan perkelahian, mereka membuat kompromi yang terdengar seperti fantasi murni. Mereka mengalihkan sungai, menguburnya dalam peti mati batu di dasar sungai, dan kemudian membiarkan air mengalir kembali di atasnya. Beliau dimakamkan di bawah air, sehingga kedua belah pihak dapat berbagi berkah secara merata. Anda lihat, makam saat ini yang kita lihat sekarang, baik di Kirkuk atau di tempat lain, biasanya adalah mausoleum bata yang dibangun berabad-abad kemudian oleh penguasa Muslim yang memuliakan Daniel sebagai nabi kebenaran. Tempat-tempat itu tenang dan khidmat. Para peziarah datang untuk menyentuh kain hijau yang menutupi cenotaf, meminta kejelasan dan kebijaksanaan. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa Daniel adalah satu-satunya nabi di wilayah ini yang dibagikan secara sengit. Beliau melayani raja-raja di Babilonia, melihat tulisan di dinding, dan selamat dari singa-singa. Warisannya adalah tentang kelangsungan hidup di wilayah yang bermusuhan, yang merupakan metafora sempurna untuk sejarah Irak itu sendiri. Pada abad ke-12, seorang penjelajah bernama Benjamin dari Tudela menulis tentang peti mati Daniel yang terapung. Dia mengklaim bahwa peti itu digantung di sebuah jembatan dengan rantai besi karena perselisihan mengenai jenazahnya tidak pernah berakhir. Dari kisah-kisah para nabi, kita berpindah ke sebuah tempat yang terlihat seperti lokasi syuting film petualangan. Kita akan menuju ke kota matahari. Berkendaralah ke gurun di selatan Mosul dan Anda akan sampai di Hatra. Tempat ini sungguh menakjubkan. Ini adalah kota benteng yang dibangun pada abad kedua sebelum Masehi. Ini adalah ibu kota kerajaan Arab pertama, zona penyangga antara Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Dan tempat ini sangat tangguh. Bangsa Romawi dengan segala kekuatannya mencoba merebut Hatra 2 kali. Kedua kalinya mereka gagal, temboknya terlalu tebal, dan para pejuangnya terlalu sengit. Saat Anda berjalan melewati reruntuhan hari ini, Anda melihat campuran gaya. Anda melihat pilar Romawi, lengkungan Persia, dan patung Arab semuanya menyatu. Ini adalah perpaduan kosmopolitan yang menunjukkan betapa terhubungnya dunia kuno saat itu. Kota ini berbentuk lingkaran, dikelilingi oleh tembok sepanjang 4 mil dengan 160 menara pertahanan. Anda lihat, Hatra terkenal dengan wajah-wajahnya. Dinding dan lengkungannya diukir dengan wajah manusia yang menatap ke arah Anda. Beberapa adalah dewa,
Beberapa adalah raja, tetapi mereka semua memiliki ekspresi menatap yang menghantui ini. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa situs ini digunakan dalam adegan pembuka film horor klasik The Exorcist. Adegan terkenal di mana arkeolog menemukan patung iblis itu difilmkan tepat di sini di Hatra. Debu, matahari, keheningan yang menyeramkan, semuanya nyata. Pada 2015, ISIS mengambil alih Hatra, dunia menahan napas, mereka merilis video diri mereka yang menghancurkan patung-patung dengan palu besar. Itu sangat memilukan. Namun inilah plotnya, kerusakannya lebih kecil dari yang kita khawatirkan. Banyak patung yang mereka hancurkan adalah replika. Tembok dan kuil utama berdiri kokoh, mereka tidak bisa menghancurkan skala besar dari tempat itu. Ia selamat dari bangsa Romawi dan ia selamat dari para teroris. Penduduk Hatra menggunakan senjata yang mengerikan melawan legiun Romawi. Mereka melemparkan pot tanah liat yang berisi kalajengking mematikan ke arah tentara yang memanjat tembok. Itu adalah perang biologi, gaya kuno. Sekarang, kita harus menuju ke kota yang paling menderita dalam beberapa waktu terakhir, tetapi saat ini sedang menulis kisah kebangkitan yang paling menginspirasi di dunia, Mosul. Namanya saja sudah membawa beban. Ini adalah kota terbesar kedua di Irak. Selama 3 tahun, dari 2014 hingga 2017, tempat ini menjadi markas besar dari apa yang disebut kekhalifahan. Ketika pertempuran pembebasan terjadi, kota tua, jantung bersejarah di tepi barat Sungai Tigris, hancur lebur. Kita berbicara tentang tingkat kehancuran seperti Perang Dunia Kedua. Berjalan melalui kota tua hari ini adalah perjalanan emosional yang naik turun. Anda melihat gunung-gunung puing yang dulunya adalah rumah. Anda melihat Masjid Al-Nuri yang terkenal, tempat minaret miring yang dikenal sebagai si bungkuk berdiri selama 800 tahun sebelum diledakkan oleh para pejuang yang mundur. Namun, hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa keheningan perang telah digantikan oleh kebisingan konstruksi. UNESCO ada di sini dengan proyek besar berjudul Menghidupkan Kembali Semangat Mosul. Mereka tidak hanya membangun kembali masjid, mereka membangun kembali gereja dan rumah-rumah. Penduduk setempat membersihkan jalan-jalan dengan tangan mereka sendiri. Getaran di sini adalah perlawanan. Orang-orang Mosul yang dikenal sebagai Maslawis terkenal dengan budaya, makanan, dan ketangguhan mereka. Mereka membuka toko-toko di tengah reruntuhan. Anda bisa membeli roti segar di sebelah bangunan yang runtuh. Di bawah Masjid Al-Nuri, selama rekonstruksi, para arkeolog menemukan fondasi asli dari abad ke-12. Penghancuran tersebut sebenarnya mengungkap lapisan sejarah yang lebih tua lagi yang telah tersembunyi selama hampir 1 milenium. Dan di tengah pemulihan ini, ada rumah-rumah tertentu yang telah menjadi simbol harapan. Salah satu tempat terindah di tepi barat adalah rumah warisan Mosul. Ini adalah rumah besar tradisional yang diselamatkan dan diubah menjadi pusat budaya. Ia terletak tepat di pinggir Sungai Tigris. Arsitekturnya menakjubkan. Ia memiliki halaman tradisional, lengkungan tinggi, dan pengerjaan bata rumit yang membuat Mosul terkenal. Namun apa yang terjadi di dalamnya yang paling penting? Ia telah menjadi kafe dan museum. Anak-anak muda berkumpul di sini untuk bermain musik, minum teh, dan berbicara tentang masa depan. Anda lihat, selama 3 tahun, musik dilarang. Seni dilarang. Duduk di rumah ini, mendengarkan seorang pemain oud memetik lagu tradisional, terasa seperti sebuah tindakan pemberontakan. Ini adalah perebutan kembali kegembiraan. Pemandangan dari atap terasa manis, sekaligus pahit. Anda menatap ke arah sungai dan melihat reruntuhan kota tua, tetapi Anda juga melihat lampu-lampu menyala kembali, satu persatu. Rumah itu penuh dengan barang antik yang disumbangkan oleh keluarga-keluarga setempat. Orang-orang membawa pusaka yang mereka simpan, radio tua, pot tembaga, foto-foto untuk mengisi rak-rak. Ini adalah upaya komunitas untuk mengatakan, kami masih di sini dan kami ingat siapa kami. Hanya dengan berjalan kaki sebentar melewati ganggang yang berliku, Anda akan sampai di menara budaya lainnya. Baitna berarti rumah kami. Ini adalah pusat budaya yang lebih kecil dan lebih intim di kota tua.
Tempat ini dimulai oleh para sukarelawan muda yang bosan melihat hanya puing-puing abu-abu. Mereka menginginkan warna. Tempat ini sangat bersemangat. Mereka menyelenggarakan loka karya seni, klub membaca, dan pasar kerajinan tangan. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan karya seniman lokal yang seringkali menggambarkan kota sebelum perang atau visi harapan yang surreal. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah energi para pemuda di Mosul. Mereka tidak menunggu pemerintah untuk menyelamatkan mereka. Mereka melakukannya sendiri. Bitna adalah markas besar dari semangat ini. Saat Anda masuk, Anda disambut dengan senyuman dan aroma teh kapulaga. Rasanya seperti sebuah tempat perlindungan. Mereka juga memiliki perpustakaan kecil. Anda harus ingat. Perpustakaan pusat Mosul dibakar dan ribuan buku langka dihancurkan. Tempat-tempat seperti Bitna mulai mengumpulkan buku lagi, bata demi bata, halaman demi halaman. Banyak sukarelawan di sini adalah mahasiswa yang kehilangan waktu bertahun-tahun dalam pendidikan mereka selama masa pendudukan. Mereka menyalurkan rasa frustrasi mereka untuk membangun kembali identitas budaya mereka. Tepat di sebelah Bitna terdapat sebuah museum kecil yang bersahaja yang memberikan Anda ledakan warna. Ini adalah museum pribadi yang didedikasikan untuk pakaian tradisional wilayah Mosul. Anda lihat, Mosul itu beragam. Ia memiliki suku Arab, Kurdi, Turkmenistan, Kristen, Yazidi, dan Shabak. Setiap kelompok memiliki gaya berpakaian, pola, dan warna masing-masing. Museum ini mengumpulkan semuanya. Berjalan melaluinya, Anda melihat manekin yang mengenakan gaun bordir yang rumit, rompi beludru, dan penutup kepala yang unik. Ini adalah pengingat visual dari mosaik orang-orang yang membentuk provinsi ini. Selama tahun-tahun yang gelap, keberagaman ini diserang. Orang-orang dipaksa untuk mengenakan pakaian hitam atau seragam. Hal yang tidak dikatakan orang kepada Anda adalah bahwa menyelamatkan pakaian-pakaian ini sangatlah berbahaya. Banyak keluarga menyembunyikan pakaian pesta tradisional mereka di lubang-lubang di dalam tanah atau di balik dinding palsu untuk mencegahnya dibakar oleh ekstremis yang menganggapnya tidak Islami. Melihat mereka dipamerkan sekarang adalah sebuah parade kemenangan dari kain. Beberapa pola bordir pada gaun-gaun tersebut dapat ditelusuri kembali ke desain Asyur kuno yang terlihat pada relief batu di Niniwe. Mode di sini tidak hanya bertahan selama berabad-abad, ia telah bertahan selama ribuan tahun. Namun menatap keluar dari pusat-pusat harapan yang kecil ini, Anda tidak mungkin melewatkan bekas luka di Cakrawala, tempat di mana si bungkuk dulunya berada. Setelah melihat kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu, apakah menurut Anda peradaban modern kita benar-benar dibangun untuk bertahan lama atau kita hanyalah reruntuhan besar berikutnya? Beritahu saya di bawah dan sukai serta berlangganan.